Oke dokter, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Jadi setelah kita tahu tadi bahwa 80% 2 tahun pertama itu adalah 1000 HPK adalah hal yang paling penting untuk pengembangan otak ya dok. Nah, sekarang tindakan apa nih yang harus dilakukan oleh ibu hamil selama kehamilan dan juga setelah melahirkan dalam masa 1000 HPK ini dokter? Ya, makasih Mas Aji. Jadi prinsipnya sebetulnya rumusnya WHO tentang sehat. Ya. Jadi sehat itu jasmani, rohani, dan sosial gitu ya. Nah itu dimulai dari prahamil, hamil sampai ya kira-kira periode 2 tahun. Nah yang paling krusial adalah pemahaman bahwa yang kita makan itu kalau di Islam ya itu kan halalan toyiban ya, Ya, halal dan baik ya. ya gitu, sehat, alami juga halal gitu. Nah jadi persiapan yang harus dilakukan adalah si ibu pertama tadi kan jasmaninya ya, semua disease ya diidentifikasi, dieliminasi, diatasi sampai minimal atau hilang ya. Contohnya kalau hipertensi sebelum hamil kan nggak bisa dihilangin, Ya. atau diabetes nggak bisa dihilangkan, tapi dikontrol oke. Dikendalikan gitu ya dok. Nah kalau rohani apa? Ya rohani ya paling bagus mendekatlah sama Allah, sama Tuhan, mau sholatnya diperbaiki, sedekahnya diperbanyak, seperti itulah. Nah ini yang sosial yang rada susah ya. Sosial itu kan terutama saya di Jakarta ya, masyarakat itu cenderung individualistis itu. Ya cenderung itu. Nah saya itu di yang 1000 hari pertama itu pernah nyobanya sederhana sebetulnya. Saya beli mangga 1 kilo, tapi saya bilang sama Mbak Janin saya waktu itu, Papa sama Mama mau beli mangga, kemudian nanti kita kasih tante ya tetangga kita gitu. Saya masih punya tetangga di depan, kiri, dan kanan. Kalau di belakang jalan besar waktu itu nggak ada tetangga di belakang. Beli, terus sampai di depan rumah tetangga, tante ini ada mangga 1 dari kami untuk adik dari dalam kandungan. Gitu. Nah, jadi itu namanya berbagi. Jadi sehingga hari ini ya setelah almarhum nggak ada, saya yang ngerawat anak saya yang 4 cowok itu. Ya terus terang terharu banget karena saya nggak ngelihat di keluarga lain ya anak cowok ngurusin bapaknya. Itu jadi konsep berbagi ini kayak jadi itu sudah ditanamkan sejak awal dari selama janin sudah dibuat kayak gitu aja dok ya. Jadi seperti dilatih untuk sejak dalam kandungan. Jadi karena memang nggak ada yang instan. Itu sudah bisa merangsang ya dok ya? Sudah bisa merangsang ya seperti itu? Oh pasti bisa, kan tadi ada PAF tadi. Pregnancy activating factor ada, belum lagi nanti kalau dia udah docking, udah implantasi, udah masuk segala macam, misalnya placenta growth factor PLGF itu kan kalau itu kacau nilainya abnormal, nanti bayinya kan IGR atau ibunya jadi preeklamsi kan kayak gitu. Ya. Kalau berarti yang dilakukan ibu adalah kita memberikan seperti sosial, jasmani tadi ya dok ya. Ada lagi nggak dok? Ada lagi nggak dok yang harus dilakukan ibu saat kehamilan atau setelah melahirkannya dok, setelah bayi bersalin? Ya gini, jadi kalau prinsipnya kan waktu intrauterin kan kita terbatas ya, artinya ya, itu yang paling bisa itu ada transfer ilmu lewat ibu. Jadi si ibu berbicara misalnya ini warna apa, ini kan orange ya. Ini si janin dalam waktu yang hampir bersamaan tahu ini orange. Oh gitu dok? Iya, tapi sarannya satu, saya sedang ngobrol sama Dr. Yudi, nanti Dr. Yudi mau cerita tentang warna, kamu dengerin. Nah, jadi ada orang di depannya gitu, kayak seolah-olah. Seolah-olah ya, tetapi yang penting si ibu ngomong. Jadi kalau misalnya si ibu nonton TV, kemudian dia konsentrasi ke TV, terus ini bayinya goyang, kamu jangan berisik ya, jangan goyang-goyang. Nah
nggak boleh. Oh, nggak boleh, Dok. Nggak boleh. Jadi saya konsentrasi sama anak saya untuk membahas apa. Jadi prolognya, pembukanya dia dulu ini dalam. Yuk kita ngaji bareng mama. Udah. Yuk kamu temenin mama ke kantor mau kerja. Yuk kamu temenin mama untuk praktek. Itu yuknya itu. Seperti diajak gitu ya, Dok ya. Harus diajak. Kalau nggak diajak kehamilan ya, sejak dalam kehamilan berarti kayak gitu. Sama aja sekarang kita Zoom. Ji, saya minta link. Nah, Aji ngasih link, kita ngomong kan. Si janin juga minta link tuh. Jadi nggak bisa dia suruh nyari sendiri, gitu nggak bisa. Dia belum sanggup nyari sendiri. Jadi linknya harus dibuka oleh ibunya. Baru dia ngomong sama bapaknya, ayo Pak ngobrol. Nah waktu bapaknya ngobrol sama anakku sayang, si istri diem aja. Tapi otaknya si ibu kan bekerja terus, dia transfer dia. Dan transfer omongan ayahnya ya, Dok ya. Iya. Transfer omongannya dirubah ke dalam substansi, nanti diterima sama janinnya ya. Itu lewat mekanisme kimiawi atau neurokimiawi, nggak tahu itu. Karena saya bilang tadi, begitu ini saya bilang ini orange, dia langsung tahu itu janinnya. Jadi coba aja nanti, saya kan ngetes waktu itu, istri saya kan pinter nyanyi sama gitar kan. Itu anakku yang paling kecil udah bisa main gitar. Padahal kan nggak ada yang ngajarin. Tapi ibunya intrauterin udah, jadi di otak anakku itu udah ada partisi untuk bermain gitar. Ada slotnya, udah ada slotnya gitu istilahnya. Udah ada, iya slotnya ada. Jadi slot otak kita kan tanpa batas sebetulnya. Jadi otak Einstein katanya hanya dia memanfaatkan 15%. Dari ini mungkin jadi tahu kan ternyata bahwa menstimulasi bisa dengan cara diajak untuk berdiskusi, diberitahu dulu dan sebagainya. Yuknya tadi itu, Dok, maksudnya. Iya, itu jadi linknya ya, mungkin zaman sekarang buat linknya itu. Nah, dan nggak harus yang mahal, Ji. Nggak harus yang mahal. Yang tadi saya bilang yang anak dari tukang beca itu kok bisa IPK 4. Ya, itu jadi nggak bisa orang kaya lebih pinter atau lebih hebat dari orang miskin, enggak. Jadi yang ada adalah bagaimana si ibu melakukan edukasi dengan cara yang sederhana. Dia cuma menghayal aja, kamu jadi dokter nanti dia. Kalau setelah melahirkan bisa nggak, Dok, itu, Dok? Misalnya kayak anak saya ini kan udah 7 bulan ini, Dok. Dalam masa 2 tahun pertama itu masih bisa nggak itu kalau kita stimulasi terus gitu? Ya tapi gini Ji ya, yang penting kan kita percaya sama Allah gitu ya. No. Bahwa kemarin karena kita nggak tahu, ya mohon kan. Tapi ya Allah beri kesempatan kepada saya untuk di dalam sisa waktu ini masih diberi kesempatan anak ini optimum di saat dia 2 tahun. Nah itu seberapa persennya kan penelitiannya nggak ada ya. Jadi yang ada itu kan orang melakukan sejak dalam kandungan sampai 2 tahun. Kalau dipilah-pilah itu teorinya lebih kurang dibanding yang dari awal. Itu aja. Terus seberapa tahu. Jadi beberapa pasien, ya Dok terlambat dong. Saya udah mau lahir nih. Saya bilang, kamu percaya Tuhan? Iya percaya. Udah. Sekarang pulang beli makanan, beli apa kayak bagiin ke tetangga, ke masjid segala macam, doain saya. Kemudian ibu ya udah sholat, minta tolong sama Allah di sisa berapa minggu ini sebelum lahir masih sempat nggak? Itu kan kalau Tuhan mau langsung diakselerasi. Iya, betul. Itu aja. Karena kan bayi makin kan. Jadi gini, kenapa gerak janin yang ditemukan oleh profesor dari Inggris, Prof. Campbell, dimulai dari 28 minggu? Coba kenapa? Pendengaran. Kenapa roh itu ditiupkan di 18 minggu? Kenapa? 17 minggu, 18 minggu lah kira-kira, 120 hari. 17 minggu kalau dari saya banyak. 120 hari kan? Nah itu semua ada penjelasannya semua di Al-Quran. Jadi makanya kita mengedukasi sejak fertilisasi itu untuk menyiapkan waktu di 120 hari kan janji manusia. Apakah kamu percaya sama aku kan gitu kira-kira ya? Percaya. Apakah kamu akan nurut apa yang aku perintah? Iya. Tapi kan dia menjadi bukan Islam, yang membuat adalah ibu bapaknya. Ya. Jadi bukan si janin. Jadi janin ada kontrak gitu sama Tuhan. Nah, waktu di 28 minggu otak itu secara
anatomi ya, secara anatomi dia udah sama sama kita secara anatomi. Secara anatomi ya dok ya? Iya, anatomi. 28 minggu ya, berarti 7 bulan ya dok? 28. Jadi kalau anak saya dulu, mama ngitung ya, 1 tambah 1 adalah 2. Kalau salah, kamu tendang mama 2 kali. Misal 1 tambah 1 10, ditendang perut istri saya, tuk-tuk gitu. Mama salah. Karena udah diajarin angka dari awal, 1, 2, 3, 4, terus diulang-ulang. Itu dengan cara stimulasi dari kita di sebelahnya aja dok ya? Sebelahnya ngomong gitu-gitu dok? Iya, boleh ngomong, boleh baca. Kan dulu saya beli buku-buku itu yang untuk anak toddler. Gitu. Jadi, ya itu semua bisa diserap sama anak. Ya, jadi yang kalau tadi yang saya bilang WHO sehat jasmani rohani sosial kan itu kan pilar dasarnya ya, platformnya. Kalau dari jasmaninya misalnya untuk vitamin nutrisinya gitu dok, penunjangnya yang terbaik gitu dok, misalnya untuk bisa yang terbaik adalah makanan yang alami yang untuk manusia. Jadi kalau saya trimester pertama nggak pernah ya, udah kalau nggak pastinya ngasih multivitamin nggak pernah, kecuali asam folat 1. Asam folat ya, yang paling penting. Tapi kalau nanti misalnya vitamin D3-nya rendah, ya udah saya suruh berjemur, makanan yang banyak kalsiumnya, ya sama suplementasi. Tapi yang lain nggak pernah. Kenapa? Saya melihat waktu itu anak-anak yang kelebihan vitamin itu jadi aneh reaksinya. Ya, jadi saya ngalamin anak saya yang pertama tuh dikasih obat kok jadi hiperaktif ya. Saya pelajarin ini obat ini apa dampaknya. Ternyata Inggris sekian puluh tahun kemudian bilang obat ini nggak boleh dikasih pada ibu hamil, ditarik kan peredarannya. Tapi saya udah ngamatin itu dari tahun 89 waktu istri saya hamil. Jadi ditarik mundur karena waktu anak saya itu kok begini ya, ini anak saya nggak bisa diem banget. Saya pelajari pelan-pelan. Nah ini pada anak kedua nggak pernah obat itu saya pakai. Tapi kan kalau untuk modal basic vitamin kayak omega, DHA, nggak ada. Itu? Nggak ada. Nggak apa-apa dok ya berarti? Nggak. Jadi misalnya dulu kan ada efek musik Mozart. Iya. Nggak ada. Jadi kalau ada dokter vitamin kayak omega, DHA yang kayak gitu-gitu dok untuk perkembangan? Kan itu sekarang ya, kalau saya balik ya, saya suruh dia beli aja kalau di Jakarta mah gampang, ikan salmon. Ikan salmon itu? Ya itu semua ada semua, omega, ARA, segala macam ada. Tapi kalau sulit ya dok susah cari ikan. Suplemen boleh ya dok? Akhirnya boleh setelah 14 minggu silahkan. Ya dok. Ya. Tapi ingat ya bahwa orang pintar itu disekolahin bukan dikasih obat. Kasihan dong orang-orang yang di kampung yang nggak ada, misalnya ada vitamin yang dari luar tuh banyak yang sekarang dimakan sama ibu hamil. Bu kenapa beli gini? Dok ini promosinya. Ya, terus ada juga pasien-pasienku yang BPJS kan. Dok gimana dok? Gini bu, ibu dekat rumah ada pasar, ada. Ya udah beli aja di situ pasar. Kalau punya uang, tanya yang organik. Kalau misalnya nggak punya, ya nanam aja sendiri di pot. Kayak gitu. Jadi saya balikin mereka semua ke basic need-nya manusia adalah natural. Iya. Terima kasih dokternya. Itu adalah jawaban-jawaban dari dokter Judy tentang sebenarnya tindakan apa yang kita lakukan. Jadi memang dari kesimpulannya kan ada namanya tindakan jasmani, rohani tadi ya dok ya. Kalau jasmani kita lihat ada sesuatu enggak, misalnya gula, hipertensi kita kontrol, kemudian rohaninya kita ternyata bisa ajak ngobrol tadi ya dok ya. Kita berikan stimulasi atau link untuk yuk kita ngelakukan ini, yuk ini untuk bisa memberikan tanamkan rohani di situ ya dok ya. Ya itulah tadi informasi yang dapat kita berikan tentang apa yang bisa kita lakukan. Nanti kita ke pertanyaan ketiga. Oke? Ya. Makasih dokter. Terima kasih Mas Haji.